Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'du. Segenap asatidzah yang saya cintai, saya muliakan, Ustaz Zuhal, Ustaz Ihsan, Ustaz siapa nih? Ustaz Syairozi, Ustaz Aris, dan seluruh asatidzah, Saci dan segenap pengurus, pembina, pengawas Yayasan Karisma Al-Haramain dan seluruh hadirin yang saya muliakan, asatidzah dan seluruh aktivis. Ya, dalam kesempatan yang berharga ini, pertama saya ucapkan terima kasih jazakumullah katsira kepada Yayasan Karisma Al-Haramain yang sangat mendadak bertemu dengan saya untuk menyampaikan evaluasi kerjasama dulu. Kemudian setelah itu saya tidak tahu, ngerti-ngerti di telepon, oh iya ada sesuatu. Saya minta Ustadz untuk bisa ikut serta dalam apa itu namanya itu, yes, pokoknya pendirian atau apa gitu. Jadi kaget juga itu. Kelihatannya baru berapa hari yang lalu ya itu ya. Tapi dalam kebaikan tidak ada masalah insya Allah. Dan ternyata langsung ditindaklanjuti gitu ya, yaitu adanya lokakarya pada hari ini. Dan kali ini saya mendapatkan giliran bicara tentang pengembangan ilmu di dalam dunia pesantren. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, pengembangan ilmu di dalam dunia pesantren yang kita kenal atau saya memperkenalkan, tidak ada ilmu agama wala ilmu umum. Kalau satu ilmu agama berarti yang satunya bukan agama. Ini bermasalah. Kalau yang dikatakan saint berarti yang lainnya bukan saint. Maka saya lebih mengenalkan bahwa ilmu itu semuanya ilmu syariah. Tapi syariah tidak syariah tergantung apakah mengarah kepada ahdaf, yaitu sasaran dan tujuan hidup. Yang kedua mendukung tentang wasail, sarana hidup. Jadi akuntan itu termasuk juga ilmu syar'i. Ya. Sehingga seorang direktur ngelirik langsung tahu bahwanya itu curang atau tidak. Itu ilmu wasail yang harus kita kembangkan. Karena waktu sangat terbatas dan nanti hari ini zuhur harus sholat di Masjid MUI dalam rangka untuk mengkerucutkan tujuan ilmu, yaitu menjaga negara yang hilang karena ketuhanan Maha Esa akan dihilangkan. Untuk itu saya ingin menyampaikan secara ringkas saja. Pertama, berkaitan dengan pengembangan ilmu, saya menelusuri sejak dulu, sekarang ada yang sifatnya thawabit. Thawabit, sesuatu yang pokok, landasan. Karena inilah yang akan menjadikan ilmu bermanfaat atau tidak bermanfaat, kokoh atau tidak kokoh. Mohon maaf, saya menggunakan dulu 4T, sekarang saya menggunakan berapa ini? 8T, sebetulnya masih ada 10T. Tapi nggak apa-apa, 10 taat ya. Jadi saya mengembangkan dengan 8T. Nanti tergantung potensi yang ada di pondoknya nanti. Tapi semuanya kullu ya'malu ala syakilati, semua akan kerja sesuai dengan kapasitas dan kecenderungan masing-masing. Tapi saya harapkan tidak akan keluar dari 8T ini. Pertama adalah mengembangkan kemampuan santri atau mahasantri
untuk melakukan taksil syar'i, yaitu menarik garis asolah dalam segala hal yang dia pelajari. Jadi ilmu yang berdasarkan asolah, sumber ilmu langsung Quran dan Sunnah dan Islam. Jadi pertama kali pendidikan Islam itu apa? Sumbernya Quran kayak apa? Rasulullah kayak apa? Itu pertama. Termasuk juga bank syariah itu kayak apa? Menurut Islam, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ini taksil syar'i. Mohon maaf, saya mungkin nggak perlu menyebutkan dalilnya. Dalilnya sangat banyak sekali taksil syar'i itu. Qul hatu burhanakum in kuntum shodiqin, karena banyak orang mengklaim masuk surga nggak masuk surga itu yang ada yang suka klaim loh. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dibantah. Tilka amaniyuhum. Nggak masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara. Itu kan cuma angan-angan. Yang penting taksil syar'inya gimana? Kulha tuburhanakum. Mana buktinya omongan Anda benar? Maka kemudian taksil syar'inya bala man aslama wajahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajru inda rabbih wala khaufun alaihim walahum yahzanun, gitu ya. Karena sekarang itu banyak orang yang berangan-angan, ya, berangan-angan, ya, termasuk bangun negara dia paling Pancasila, harga mati, tapi kemudian kok dikurangi menjadi 3 dan 1. Nah ini penting. Laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab, bukan angan-angan Anda. Jadi seluruh teori atau mayoritas teori yang dilontarkan di perguruan tinggi itu sebetulnya masuk dalam laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab. Nah, taksil syar'inya ya mayyamal su'an yujzabi wala yajid lahu min dunillahi waliya wala nasira. Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falahu ajru inda rabbi wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa man ahsanu. Ya. Jadi kiai itu rumusannya yang paling bagus agamanya itu bukan yang pakai jenggot panjang atau pakai serban besar, tidak. Itu bisa ada bisa tidak, tapi waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila. Mohon maaf kalau kita bicara dalil satu-satu, ini 8-8-nya ini semuanya dalilnya lengkap, Quran, Sunnah dan Sirah Nabi, tapi bukan waktunya karena memang waktu yang diberikan sangat terbatas. Maka yang kedua adalah setelah orang itu tahu asolahnya dalam segala hal, pernikahan, politik, semuanya itu asolah syar'inya kayak apa, baru kemudian seseorang itu diantarkan menjadi mampu untuk melakukan taswir syar'i, deskripsi kondisi sesuai dengan syariah. Jadi ketika dia tahu asolah syar'i kemudian mendeskripsikan Indonesia ini negara Islam atau negara kafir gitu kan. Kalau Islam, Islamnya yang mana, kafir, kafir yang mana. Berapa persen keislaman Indonesia ini, termasuk bank syariah, termasuk pondok pesantren, dia melakukan deskripsi syar'i. Dan itu tidak mungkin kecuali dia memiliki asolah dan memiliki realita yang dia kuasai. Itu yang kedua. Iya. Seperti kalau deskripsi itu wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai' wa qalatil nasara laisat wa hum yatluna alkitab kadzalika qala alladziina la ya'lamun. Banyak banget itu apa namanya deskripsi dalam Islam itu. Jadi kalau kita mengungkapkan harus sesuai dengan realita dan harus dikaitkan dengan cara syar'inya. Oke, mohon maaf nanti kalau satu saat kita ingin memperdalam ini bisa ya. Saya melontarkan ini untuk bagi yang doktor mau yang ya Bapak Wartono tadi, saya harapkan bisa menguasai 8 ini deh dalam bidang tadi keakuntansiannya gitu. Iya. Taswir, jadi mendeskripsikan ya. Ini seberapa jauh kesyariahnya. Maka kemudian setelah itu yang ketiga yaitu melakukan tarsyid syar'i. Tarsyid itu pengarahan. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar mengatakan ini enggak islami. Loh, yang islami keama, kurangnya di mana letaknya? Jadi jangan ujuk-ujuk langsung bikin partai baru. Nilai dulu partai yang ada, kekurangannya di mana? Kasih masukan tuh partai itu. Yang buktinya seluruh partai semuanya setuju dengan
haluan ideologi Pancasila. Kecuali. Nah, terus apa? Kekurangannya di mana? Itu yang kita perbaiki. Jangan ucung-ucung bikin apa? Partai baru dan macamnya, gelora dan lainnya. Ini bukan politik loh, ini contoh saja. Saya bukan orang politik. Ya, jadi melakukan tarsyid itu penting. Karena apa? Orang itu tanpa ada mursyid akan sesat. Wa mayyudlilillahu falan tajida lahu waliyam mursyidah. Maka rasyad itu ayat-ayat Al-Qur'an sekali, ar-rusyd. Jadi kita ingin mengkritik kekurangannya di mana, kelebihan di mana. Nah, tarsyid ini mengantarkan pada idealis, Kalau sudah sampai pada idealis dalam segala hal, maka kita melakukan tatwir, pengembangan, development. Ya, latar kabun natobakon antobak, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Ada hal yang baru terus. Ya pastilah pembaharuan ini dalam uslub, dalam metodologi, dalam sarana dan prasarana. Ya, melakukan tatwir. Berikutnya, setelah tatwir sudah, maka kita harapkan ada kemampuan melakukan tanzir. Nah, ini tanzir ini sekarang teori sesuai dengan konsep, sebagai dengan tasawur Islami. Karena apa nyonya punten, barangkali Pak Wartana setuju dengan saya. Selama ini saya kalau di perguruan tinggi itu selalu tanya, teorimu apa gitu kan. Jadi kalau orang sudah, yang ditanya bukan benar atau salah, tapi teorimunya apa gitu kan. Maka ketika dia sudah pegang teori, walaupun teorinya teori setan, lulus. Maka kenapa disertasi yang menghalalkan zina itu bisa lulus? Karena yang dituntut itu teori, walaupun teorinya teori setan. Ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Nah, kita tidak ingin anak itu pegang teori sana, teori sini, kemudian menghancurkan Islam. Tapi dia menemukan teori baru. Atau merumuskan teori yang sudah ada dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga terbayang jelas. Untuk membangun negara itu kayak apa sih? Gitu. Untuk membangun rumah tangga yang Islam itu kayak api. Kurang kayak apa sih? Kurangnya cuma satu. Serius nggak untuk mempraktekkan gitu. Jadi dia punya teori jelas. Cuma nanti pengaruhnya masalah ya SDM-nya yang perlu dikembangkan segala macamnya. Tapi teorinya udah jelas, konsep itu jelas. Maka dalam Islam itu ada namanya syariah dan ada namanya minhaj. Minhaj itu konsep. Ada sistem dan ada hukum. Ya, ada sistem dan ada hukum. Karena tidak semua hukum itu nggak bisa dijalankan kalau tanpa dengan sistem. Nah, kita bicara tentang tanzir ini tentang sistem. Ya. Oke. Zina itu haram, tapi bagaimana anak-anak kita itu sudah nggak perlu berpikir, nggak perlu mikir, nggak akan ngelirik tentang zina. Lah konsepnya kayak apa, sistemnya apa? Ya, salah satunya adalah 15 tahun itu mestinya udah dewasa. Dalam arti apa? Sudah mampu berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Bisa kerja, bisa mimpin. Nah itu, insya Allah nggak ada namanya anak nakal itu kan. Pemerintah yang nggak ada. Baik, mohon maaf supaya waktunya juga sangat ini. Setelah tanzir, ya, maka kemudian ada ya tahqiq syar'i, ya. Ya. Jadi diimplementasikan di lapangan. Ya, diimplementasikan di lapangan. Kemudian diverifikasi bahwa teori itu, konsep itu benar-benar kompatibel dengan realita. Ya. Kemudian setelah itu melakukan takhil. Takhil itu kemampuan. Jadi bagaimana menjadikan orang itu melakukan kaderisasi, melakukan pembinaan. Yang insya Allah kalau sudah itu ujung-ujungnya adalah tamkin. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ard linu'allimahu ta'wilil ahadits. Ya, wa kadzalika makkanna li Yusuf
yatabawwa'u minal ardi haitsu yasha nusibu bi rahmatina man nasya. Ini adalah kita inginkan. Monggo minimal 1 2. Minimal anak-anak kita tahu taksilnya dan tahu taswirnya. Minimal. Ya insya Allah kalau sudah itu nanti bisa dilatih melakukan tarsyid dan tatwir. Taib. Ma'asira al-asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada satu yang memang sejak zaman dulu begitu dan sampai sekarang yang berhasil adalah sesuatu yang mengikuti salaf, ya. Yaitu diantaranya adalah di dalam ilmu itu harus secara gradualisasi. Kemudian ada pepatah mengatakan man hafizul mutun hazal funun. Siapa yang menguasai mutun, maka dia akan menguasai bidang ilmu itu. Orang yang hafal Quran, kemudian hafal bagaimana memanfaatkan teks-teks Quran, usul fikihnya, kemudian menghafal kaidah-kaidah fikihnya, maka dia bisa menggunakan ayat-ayat Al-Quran di dalam refleksi kehidupan. Nah, untuk itu marojiknya perlu ada marojik. Mutun itu adalah narasi ringkas ilmu-ilmu. Biasanya pendek, walaupun ada mutunya sampai 1000 bait lebih. Itu ilmu qiraat, Syatibiyah itu sampai 1000 bait, ya. Kemudian ada syuruh, ada syarahnya, ada keterangannya. Kemudian ada hawasi dan taklikotnya. Hawasi taklikot itu tidak perlu dilihat semuanya, tetapi hal-hal yang tidak diakomodir oleh syarah, biasanya kemudian ada keterangan-keterangan, ada taklikot. Hawasi itu catatan bawah, catatan pinggir, ya, taklikat, keterangan. Kemudian ada hiwar dan munakosyah antara guru dengan murid. Maka asalib ilmu itu, ya, tidak mungkin kalau kita ingin mengembangkan ke pondok kecuali, ya, ada talaki, berarti ada guru yang mumpuni. Semuanya pakai pasti talaki, termasuk Rasulullah sendiri juga talaki. Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kemudian ada qiraah. Jadi program bahwa mahasiswa itu baca. Mohon maaf, sepanjang sejarah tidak mungkin guru membacakan atau murid membaca semua ilmu, nggak mungkin. Secara waktu nggak mungkin. Pasti harus ada pembebanan anak itu untuk membaca. Ya, contohnya kalau hadis, Sahih Bukhari pun udah kelenger itu, udah 4000 hadis. Nah, untuk melakukan pemahaman perlu ada talaki dengan guru, tapi rasanya guru sulit untuk merujuk kepada seluruh rujukan kitab itu, maka harus ada pembebanan mahasiswa untuk membaca syuruh-syuruhnya. Ada Fathul Bari, ada, ya, Al-Aini, ada Qastolani dan lain-lainnya. Kemudian harus ada sisi munakosyahnya, hiwar, munakosyah antara murid dengan guru. Maka guru itu harus senang untuk didebat oleh muridnya, diajak didebat, didiskusi dengan muridnya harus, ya. Jangan sampai muridnya tanya langsung marah, oh, Yahudi engkau banyak tanya. Sebenarnya dia ingin lari dari beban. Kemudian harus ada bahth, riset. Jadi harus banyak membaca, meringkas, ya, meresume, itu harus. Kemudian
harus, mohon maaf, menulis itu penting. Menulis, menyusun buku itu penting. Karena pengalaman pribadi dan teman-teman, orang yang sejak kuliahnya itu tidak pernah melakukan riset atau tidak pernah menulis, tidak pernah membuat makalah, ya nanti mau lulus baru ketika ditanya apa konsepmu ke depan, wah itu masih bingung. Itu yang terjadi. Ya. Kemudian nasyar, ya, mensosialisasikan tulisannya, menyebarkan tulisannya kepada yang lainnya. Nah ini diantaranya beberapa apa namanya, yang menyangkutkan waktu juga terbatas, beberapa apa namanya mutun, beberapa referensi yang perlu kita kembangkan. Asatidah yang dimuliakan oleh Allah, ini repotnya itu sekarang ini ilmu itu mengarah kepada spesialis gitu loh. Tapi sebetulnya spesialis itu kalau dulu dengan sekarang beda. Kalau dulu namanya spesialis itu setelah umum, ya. Setelah general itu baru spesialis. Jadi apalagi apalagi ilmu wasail, ilmu ahdaf dan wasail itu mestinya general dulu. Itu pasti mestinya diharapkan di pondok pesantren SMP SMA itu yang sudah menguasai. Itu baru kemudian dikatakan takhusus di perguruan tinggi. Karena apa? Ya, tanpa itu ya nggak akan bisa menguasai nantinya. Tapi sayang memang ya realita ada, maka kita lihat tidak tahu jadi Mahat Ali ini akan mengarah kepada legalitas atau tidak gitu ya. Karena sekarang ini sebetulnya Mahat Ali itu diberikan kesempatan untuk diberikan izin operasional. Kalau dikasih izin operasional, dia bisa memberikan S1. Tapi beberapa syarat ya. Kemarin Ibnu Abbas mengajukan itu. Syarat semuanya udah. Tinggal satu terakhir kali. Dia melihat yang kita pilih waktu itu Mahat Ali jurusan Maqasid Syariah. Nah kemudian Maqasid Syariah itu sudah ada di pondok sebelumnya di Jawa Timur dan di Jawa Barat. Nah kata mereka, kami ingin pondok tidak saling lebih satu sama lainnya, tapi semua punya keistimewaan masing-masing. Keistimewaan Anda apa gitu kan. Nah kemarin tolong lakukan riset, lakukan studi banding kedua pondok itu supaya bisa merumuskan sesuatu yang sifatnya spesialis di Ibnu Abbas. Nah maksud saya adalah kalau kita ingin ke spesialis, kita ingin ke legalitas, pasti nanti tuntut ke spesialis. Tapi kalau tidak, ya nggak apa-apa. Nah, maka kalau tidak, minimal apa? Kita harus juga mengimbangi, melakukan pengimbangan antara waktu cuma 2 tahun dengan ilmu sekian banyak yang harus kita kuasai. Kemudian yang kedua juga harus ada pengimbangan tentang modal masuknya di sini, ya. Mohon maaf kalau insya Allah Dewan Dakwah dan ini punya jaringan yang masuk cerdas-cerdas gitu ya. Karena repotnya gini loh, repotnya mohon maaf ya. Dulu itu nggak tahu sampai sekarang apa. Kalau nilainya itu 9-10 masuknya IPA, fakultas MIPA, artinya kedokteran, eksak, ya, teknik gitu ya. Nah, kalau nilainya 45 baru itu pondok pesantren atau kuliah tarbiyah. Tapi bukan gitu loh, alhamdulillah saya tidak gitu ya. Ya. Saya masuk ke Lipia, ke syariah bukan karena saya nilai saya jelek ya. Ya. Nah, ini repotnya. Jadi sebetulnya ilmu syariah itu, jadi ulama itu ya diperlukan kecerdasan gitu kan. Minimal diperlukan ya ketekunan, ya ketekunan. Kalau nggak tekun berat banget. Karena ternyata juga contohnya, mohon maaf saya itu keliling kemana-mana untuk tanya bagaimana metodologi pembentukan ulama gitu, kaderisasi ulama. Saya ngobrol dengan saya punya teman namanya Syekh Muhammad Hasan Adadu. Itu ulama besar dunia internasional itu
Iya, jadi Mauritania beliau itu walaupun baru S2 tapi muridnya profesor-profesor. Karena semua ilmu dari ketika saya tanya bagaimana apa namanya cara ininya, kurikulumnya, Indonesia nggak akan mampu. Karena tiap hari harus ngafal sekian, ya. Kemudian harus membaca sekian, itu kelengar kalau orang Indonesia gitu. Nah, tapi ala kulli halin kalau bapak-bapak menginginkan minimal dasar ulum syar'i dimiliki, ya, maka saya berikan beberapa contoh saja ya, contoh. Ilmu yang harus dikuasai adalah umul syar'i ya, terutama tahfidz Quran dan lainnya pasti tafsir, ya. Tafsir, ya. Tafsir itu ada beberapa usul tafsir dulunya, kaidah-kaidah tafsir. Ada beberapa, tapi yang paling indah, sederhana itu buku Al-Qawaidul Hisan fi Tafsiril Quran As-Sa'di. Karena ini beliau tulis untuk tafsir beliau sendiri, ya. Dan saya merasakan sebetulnya pendek, sangat indah dan sangat nikmat bagi yang menguasai bahasa Arab gitu. Ya, tapi sebelumnya kalau ingin secara pemikiran, ya pemikiran supaya membangun pemikiran yang orisinil dan bisa punya apa namanya, punya tahan, ya, imuni dari kesesatan, harus muqaddimah fi usul tafsir, yaitu yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adapun tafsir, ya ada tafsir yang paling sederhana secara bahasa yaitu tafsir Jalalain, ya. Ada tafsir secara ma'thur dan makul secara luar biasa Ibnu Katsir, dan saya menikmati selama ini yaitu tafsir Al-Imam Baghawi, agak lebih ringkas dibandingkan dengan Ibnu Katsir. Artinya kalau panjenengan ingin ngambil dua tafsir, Jalalain dan Baghawi cukup. Selama 2 tahun ngaji kitab aja, apa namanya, sorogan, dengerin, baca gitu, cukup. Kalau menyelesaikan 2 tahun itu Imam Baghawi dan Jalalain luar biasa. Kecuali yang biasa di luar, ya. Kemudian di sana juga ada mustalah hadis, ya, mustalah hadis itu juga ada mutun yang pendek-pendek, ya. Di antara yang pendek adalah Nukhbatul Fikar fi mustalah ahlil athar. Ini ada beberapa baikunya, ya, baikunya. Kemudian Nukhbatul Fikar, Muqaddimah Ibnu Shalah, Alfiatul Hadits Al-Iraqi. Tapi kalau mengambil satu, papanya Nukhbatul Fikar sudah cukup insyaallah taala. Mutun hadis, ini penting banget ya. Mutun hadis itu pembinaan pribadi tadi secara ini, ya. Jadi bagaimana seorang itu menjadi muslim, kemudian menjadi mukmin, kemudian menjadi, ya, mutsaqqaf, kemudian menjadi dai, menjadi mujahid. Itu pastilah satu di antaranya adalah kekuatan pemahaman terhadap Quran. Jadi sebetulnya di sana ada satu hal, ya, yaitu tentang mufradatul Quran. Mohon maaf saya tambah lagi, untuk Quran sebetulnya supaya anak itu ini, yaitu tadi katakan anak sering baca aja, walaupun nggak diajarkan, tapi sering baca dengan bimbingan insya Allah bisa. Yaitu ada namanya bagaimana anak membaca Al-Quran itu langsung apa? Paham. Secara global tahu, menangkap isi daripada Quran itu. Ada namanya kalimatul Quran. Kalimatul Quran, Syekh Makhluf. Kalau mau bertamasya ilmu yang luar biasa, itu gharib fi gharibil Quran, mufradat fi gharibil Quran. Al-Asbahani yang hidup pada tahun, yang meninggal tahun 505. Ya. Berikutnya, mohon maaf, ya, tadi jadi kalau Quran itu hafalan plus kalimatul Quran, makhluf. Terus, kalau mau bertamasya masuk ke gharib, mufrad gharibul Quran. Kemudian dibimbing dengan usul tafsir dan ilmu tafsir. Baik, berikutnya mutun hadis, ini penting banget karena apa? Saya ingin supaya anak itu juga menguasai bagaimana tafsirnya Quran dari sirah Rasulullah SAW. Dari di sana ada beberapa mutun akhlak, akidah, ringkas banget, itu adalah Arba'in Nawawiyah. Kalau mau dikembangkan sarahnya itu adalah Jami'ul Ulum wal Hikam. Semalam saya ngaji, saya kaget juga gitu kan, mau ngisi baca dulu hadis ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanat wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin.
hadis pendek. Ternyata syarahnya berapa? 75 halaman. Saya sendiri yang merasa, ya alhamdulillah gitu, karena ditugasi ngajar jadi belajar sini nih. Nikmat luar biasa. Ini Jamilul Mahikam itu akhlak. Taib. Di sana ada mutun dalam masalah fikih, contohnya Umdatul Ahkam, contohnya Bulul Maram, contohnya Muntaqa min Ahadil Ahkam, dan saya waktu yang sangat pendek ya. Kalau panjenengan ngambil Arba'in Nawawiyah untuk supaya mereka menghafal syarahnya, panjenengan ngambil Jamil Ulumul Hikam, kemudian matan satu yang mencakup semuanya adalah Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin benar-benar Riyadhus Shalihin ya. Tamannya orang soleh itu ya Riyadhus Shalihin itu gitu kan. Sesuai dengan namanya. Iya, enggak panjenengan ini akidah ada di situ. Ya, iman ada, akhlak ada, muamalah ada, adab ada, semuanya ada, hukum ada, fikih. Ini Riyadhus Shalihin. Saya sarankan. Dan Riyadhus Shalihin ini alhamdulillah diterima semuanya, termasuk di Saudi diterima, di Sufi semuanya diterima. NU diterima. Dan terus terang ya, yang kelebihan daripada kitab Imam Nawawi, saya sendiri merasakan ketika baca kitab beliau itu seakan-akan tangan beliau pegang tangan kita. Sekarang ini kita tuntun gitu. Jadi nyambung hati dari kita kepada beliau itu nyambung kitab-kitab beliau. Iya. Kemudian ada mutun usul fikih yang pendek-pendek banget, ada waraqat beberapa halaman aja, ada Minhajul Wusul, ada Jamul Jawami yang lebih panjang lagi. Cuma sebetulnya ada satu hal ya dalam masalah usul fikih ini sedikit. Kalau menggunakan yang dulu itu biasanya kalimatnya agak sulit. Buku modern enak banget yang saya ajarkan, saya baca dan saya merasakan kenikmatan luar biasa, yaitu bukunya Syekh Yusuf Jude, Abdullah Yusuf Jude. Buku Taisir, namanya Taisir Ilmi Usulul Fikih. Itu saya rekomendasikan untuk dibaca di mana saja. Itu nikmat luar biasa itu buku itu. Mudah sekali. Baik. Ada mutun Syafi'iyah dalam masalah fikih, ya ini juga pendek-pendek. Matan Ghoyah dan Takrib, Minhajut Thalibin, ya, Raudhut Thalibin. Ini fikih Syafi'i. Nah, setelah itu saya tekankan secara gradual kita harus kenalkan anak matan dulu. Matan fikih dulu, walaupun nggak ada dalilnya nggak apa-apa, tapi mereka tahu ini pandangan dalam mazhab Syafi'i. Setelah itu baru silakan nanti kalau mau ada waktu dikembangkan fikul muqaran. Fikul muqaran yang digunakan di mana-mana setelah fikih mazhab, yaitu Bidayatul Mujtahid. Namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ya. Jadi awal mula jadi mujtahid itu buku itu baru awal itu. Ya bagi kita sudah Nihayatul Muqtasid ya, klimaknya yang mau pas-pasan ya itu gitu. Karena Indonesia secara umum adalah mazhab Syafi'i. Jadi ketika kita mengibarkan bendera Syafi'i nikmat banget. Bertepatan, mohon maaf, saya S3 saya itu dalam mazhab Syafi'i juga. Ya. Jadi disertasi saya itu mazhab Syafi'i, nasy'atuhu, pertumbuhannya, atwaruhu, perkembangannya, mu'alafatuhu, seluruh referensi mazhab Syafi'i, wa khasaisuhu, dan karakteristik mazhab Syafi'i. Ala kulli halin, pondok-pondok kita kalau menggunakan mazhab Syafi'i itu lebih enak. Minimal tidak kagok nantinya ya. Nah, ini kemudian mau tidak mau pasti bahasa ya. Bahasa yang paling dimulai dengan mutun nahwu ya. Ada Ajrumiyah, ada Qatrun Nada, ada Alfiyah Ibnu Malik, ini yang paling panjang, ada Kafiyah, ada Mughni Labib ya. Inilah kalau ini ada tambah satu mungkin apa akhlak Quran ya. Kalau akhlak Quran yang paling bagus adalah tulisannya Imam Nawawi, yaitu apa? At-Tibyan fi Hamalatil Quran. Ya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan karena waktu sangat terbatas dan mungkin saya juga sudah terlalu ngambil banyak waktu. Jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.